Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Eksplorasi Sejarah. Hermann Göring adalah salah satu petinggi Nazi Jerman. Banyak menganggap Göring sebagai orang nomor 2 di dalam Reich ketiga, posisi yang saling diperebutkan dengan Heinrich Himmler dan Joseph Goebbels. Göring adalah kepala dari Angkatan Udara Jerman atau Luftwaffe yang memiliki peran besar di dalam Perang Dunia Kedua. Tapi Göring sendiri terkenal sebagai orang yang narsistik dan suka berfoya-foya. Ia menggunakan kekuasaannya untuk menambah kekayaannya dengan membangun istana dan kebun binatang pribadi, serta menjarah berbagai artefak berharga negara-negara lain selama masa Perang Dunia Kedua. Selama ia berkuasa, Göring telah melakukan banyak kejahatan, seperti merebut harta kaum Yahudi yang dipersekusi Jerman, terlibat di dalam pembantaian massal lawan politik Nazi, dan lain-lain. Göring juga terkenal karena ia adalah seorang pecandu narkoba dan bahkan pernah dimasukkan ke rumah sakit jiwa akibat kecanduannya itu. Dan selama periode perang, Göring sering memberikan perintah yang tidak masuk akal dan memberikan janji-janji kosong kepada Hitler tentang kemampuan Angkatan Udara Luftwaffe yang akan menjadi salah satu kesalahan fatal Jerman selama perang berlangsung. Selain dari kepala Luftwaffe, Göring juga bertanggung jawab dalam mendirikan organisasi Gestapo, pasukan polisi rahasia Nazi Jerman yang bertugas untuk mengawasi, menangkap, dan memberantas berbagai ancaman bagi kekuatan partai, terutama dari posisi internal. Ayo kita bahas secara singkat kisah hidupnya. Göring lahir di Bavaria, Kekaisaran Jerman, pada tanggal 12 Januari 1893. Dengan nama lengkap Hermann Wilhelm Göring. Ayahnya bernama Heinrich Göring dan ibu Franziska Tiefenbrunn. Göring terlahir di keluarga yang cukup berada secara finansial. Ayahnya Göring adalah seorang diplomat yang menjabat sebagai gubernur jenderal bagi koloni Kekaisaran Jerman di Namibia dan kemudian Haiti. Selama ayahnya bertugas di Afrika, Göring dan ibunya tinggal di sebuah kastil milik seorang bernama Hermann Eppenstein. Eppenstein adalah ayah angkat Göring yang berdarah Yahudi. Ibunya Göring dan Eppenstein memiliki hubungan gelap selagi ayahnya berada di koloni. Selama masa kecilnya, Göring telah dididik dengan baik oleh Eppenstein. Ia sering diajak berburu dengan ayah angkatnya, membuat Göring telah lincah memegang senjata sedari kecil. Ketika Göring ingin bergabung dengan tentara Jerman, Eppenstein menggunakan koneksinya dan berhasil memasukkan Göring ke dalam akademi militer tingkat tinggi di Berlin. Setelah lulus, Göring akan bergabung dengan regimen infanteri Pangeran Wilhelm dan bertugas di Mulhausen. Ketika Perang Dunia ke-1 terjadi, Göring pertama akan bertugas sebagai infanteri di front barat, sebelum menderita luka dan harus ditarik mundur. Setelah itu, Göring akan bergabung dengan Angkatan Udara Kekaisaran Jerman menjadi salah satu pilot pesawat tempur. Sebagai pilot inilah talenta Göring akan ditunjukkan. Selama beberapa bulan ke depan, ia menjadi pilot andalan Jerman, menembak jatuh banyak pesawat musuh. Dan dengan kontribusi ini, Göring menerima penghargaan seperti penghargaan salib besi kelas 1 dan 2 dan Pour le Mérite, salah satu penghargaan militer tertinggi di militer Jerman. Di tahun 1918, Göring menjadi komandan dari skuad sirkus terbang, sebuah skuad terbang elit yang pernah dipimpin oleh si Baron Merah sebelum ia gugur. Disinilah Göring akan mengabdi di medan perang sampai berakhir dengan kekalahan Jerman. Di masa antar perang, Göring adalah salah satu dari sekian banyak veteran perang yang percaya akan konspirasi tentang pengkhianatan atas Jerman yang dilakukan oleh kaum sosialis dan Yahudi. Ia merasa kalau Jerman menderita penghinaan berat atas perjanjian Versailles yang menjerumuskan ekonomi negara ke dalam kekacauan. Selama periode ini, Göring akan bekerja di dalam bidang penerbangan, menerbangkan pesawat sipil dan juga sering disewa sebagai pilot pribadi oleh orang-orang kaya.
Ketika Göring bekerja di perusahaan penerbangan Swedia di tahun 1919, ia akan bertemu dengan kekasih hatinya, Karin, yang akan Göring nikahi di tahun 1923. Di tahun 1922, Karin dan Göring kebetulan sempat mendengar pidato Adolf Hitler. Göring mendapati dirinya setuju dengan perkataan Hitler memutuskan untuk bergabung dengan Partai Nazi. Diberikan posisi sebagai komandan pasukan SA, yaitu pasukan paramiliter Partai Nazi yang bertugas untuk melindungi anggota partai ketika sedang melakukan kampanye atau pidato. Di tahun 1923, Hitler dan Partai Nazi mencoba melakukan kudeta di kota Munich, mengikuti contoh Mussolini di Italia. Peristiwa yang disebut Bierhaltputsch. Göring adalah salah satu anggota utama partai yang saling berpegang tangan dengan Hitler berbaris melawan polisi, berharap kalau mereka tidak akan ditembak. Upaya kudeta ini gagal total, di mana Hitler akan ditangkap dan Göring akan menderita luka tembak di pahanya. Göring kemudian melarikan diri dari Jerman dan melakukan pengobatan di Austria. Selama pengobatannya ini, dokter akan memberikan Göring obat morfin untuk meringankan rasa sakit dari luka tembaknya. Nah, dari sinilah Göring mulai suka menggunakan morfin dan lambat laun menjadi kecanduan. Karena kecanduan ini, kondisi mental dan fisik Göring akan semakin memburuk. Ia akan tumbuh gemuk dan sering marah-marah. Karena inilah Göring harus dikirim ke rumah sakit jiwa di Swedia, di mana Göring akan menjalani perawatan dan terapi untuk menghilangkan ketergantungan Göring akan obat-obatan itu. Hal ini berhasil dilakukan dengan kembalinya Göring ke dunia perpolitikan Jerman di tahun 1927. Göring akan disambut dengan tangan terbuka oleh Hitler mengisi kembali posisinya sebagai petinggi Partai Nazi. Tragedi kembali menimpa Göring di tahun 1931 ketika istri tercintanya, Karin, meninggal dunia karena epilepsi dan tuberkulosis. Sementara itu, Partai Nazi akan perlahan-lahan mulai mengambil alih pemerintahan Jerman dengan Göring diberikan posisi di dalam bangku parlemen. Göring juga terlibat di dalam peristiwa Malam Pisau Panjang, di mana Hitler atas bujukan Göring dan petinggi partai yang lain memutuskan untuk membantai beberapa sekutu terdekatnya karena pandangan mereka sudah tidak searah dengannya. Hal ini secara tidak langsung membuat posisi Göring di dalam partai semakin besar, kuat, dan tak tergoyahkan. Pada akhirnya di tahun 1932, Partai Nazi berhasil memegang kendali mayoritas pemerintahan setelah pemilu, dan kemudian di tahun 1933, Hitler dan partainya menjadi penguasa mutlak Jerman, dengan Hitler menjadi Führer Jerman dan Göring diberikan posisi Presiden Reichstag. Selain itu, Göring juga diangkat menjadi Menteri Dalam Prusia dan Kepolisian, di mana Göring akan mencetus ide untuk membentuk organisasi polisi rahasia Gestapo demi mengawasi dan menangkap suara-suara yang mengkritik rezim Nazi. Salah satu peran penting Göring adalah mengawasi proses pembangunan Angkatan Udara Jerman dengan mengawasi proses pembuatan berbagai pesawat tempur dan pelatihan pilot-pilotnya. Pada akhirnya, cabang Angkatan Udara di dalam tentara Nazi akhirnya diresmikan di tahun 1935 dengan nama Luftwaffe, dengan Hermann Göring sebagai kepala dan pemimpinnya. Göring dan beberapa jenderal Hitler yang lain memiliki pendapat kalau Jerman belum siap berperang dan menghadapi tentara sekutu. Tapi Hitler tetap mengikuti kemauannya sendiri dan menginvasi Polandia pada 1 Desember 1939. Dan dengan begitu, bermulailah Perang Dunia Kedua. Göring akan diangkat Hitler sebagai kepala dari Dewan Menteri untuk Pertahanan Reich, di mana mereka akan bertugas seperti kabinet perang untuk mempertahankan posisi Jerman selama perang. Di hari yang sama, Hitler melakukan pidato setelah invasinya ke Polandia, mengatakan kalau jika sesuatu terjadi padanya, maka ia menunjuk Hermann Göring sebagai penerus Reich ketiga, dengan Rudolf Hess sebagai pilihan kedua. Dalam pertempuran sendiri, tentara Jerman dengan mudah berhasil menghancurkan pertahanan Polandia, dan dengan bantuan Luftwaffe, Angkatan Udara Polandia berhasil dihancurkan hanya dalam 1 minggu.
Luftwaffe berperan besar dalam merebut pangkalan udara Norwegia ketika mereka menginvasi negara itu. Luftwaffe juga akan terlibat di berbagai pertempuran di front barat, bertempur di langit Belanda, Belgia, dan Prancis. Setelah jatuhnya Prancis, Hitler memberikan penghargaan kepada Göring berupa penghargaan salib besi besar dan kemudian diberikan gelar Reichsmarschall, sebuah pangkat spesial menempatkan Göring di atas seluruh marsekal lapangan di Jerman. Hal ini tentu saja membuat Göring menjadi target cemburu karena banyak dari pihak militer menganggap Göring tidak layak menerima gelar itu karena sifat dan kelakuannya. Kepemimpinan Göring akan dites ketika Hitler ingin menginvasi Britania Raya. Hitler tahu jika Jerman tidak bisa menyaingi Britania Raya dalam segi maritim dan kapal perang. Jadi Hitler menugaskan Göring untuk menyerang Britania Raya melalui udara. Hitler ingin Göring menghancurkan pertahanan udara mereka untuk memudahkan invasi Jerman ke Britania Raya. Pertempuran Britania Raya pun terjadi, di mana Angkatan Udara Inggris bertarung mati-matian untuk melawan pasukan pesawat tempur Luftwaffe. Ada satu keunggulan besar Britania yang tidak dimiliki Jerman, yaitu kemampuan untuk memproduksi mesin tempur secara massal. Jadi meski pesawat tempur Jerman berhasil menjatuhkan pesawat tempur Inggris, penggantinya akan terus datang. Kemampuan produksi pesawat tempur Britania Raya ini melewati kemampuan Jerman. Jadi jika mereka tidak bisa melawan dengan kualitas, maka kuantitas akan menjadi andalan. Dengan faktor ini dan berbagai faktor lain, Britania Raya berhasil memenangkan pertempuran, memukul mundur pasukan pesawat tempur Luftwaffe. Göring akan menerima kritikan dan cemoohan keras, dan kemampuannya untuk memimpin kini menjadi pertanyaan yang lebih vokal dan luas. Kemampuan Göring untuk memimpin Luftwaffe akan terus diuji ketika front perang semakin meluas ke Afrika dan Uni Soviet. Ketika menginvasi Uni Soviet, Luftwaffe pada awalnya memiliki keunggulan besar. Tapi seiring invasi berlangsung, kemampuan Luftwaffe untuk operasi udara semakin mengurang. Pesawat tempur mereka juga akan semakin menipis karena pasokan material yang juga semakin berkurang. Di pertempuran Stalingrad, Göring sempat memberikan strategi bagi Luftwaffe untuk mengirim pasokan perang kepada tentara Jerman yang terkurung di kota itu. Tapi operasi ini gagal total, menghancurkan berbagai pesawat tempur Jerman. Göring juga semakin kehilangan kekuatannya ketika ia tidak berhasil mencegah pasukan pesawat bom musuh untuk melakukan operasi pemboman Berlin dan berbagai kota-kota Jerman lain. Göring akan perlahan-lahan mundur dari teater perang, lebih menghabiskan waktunya di tanah dan villa pribadinya sendiri yang ia bangun menggunakan uang rampasan perang. Selama masa perang ini juga, Göring akan menggunakan posisinya untuk menjarah artefak dan hasil seni berharga dari negara yang ditaklukkan Jerman, terutama koleksi-koleksi seni dari orang-orang Yahudi. Göring bahkan ingin membangun museum pribadinya di mana ia akan memperlihatkan berbagai artefak yang ia jarah itu. Mendekati akhir perang, ketika Hitler mengurung diri di bunker pertahanan di Berlin, Göring sempat meminta izin Hitler untuk mengambil alih pemerintahan karena ia mengira kalau Hitler sudah tidak bisa melaksanakan tugasnya sebagai Führer. Hitler menganggap permintaan Göring ini sebagai upaya kudeta dan menuntut Göring untuk mengundurkan diri atau dieksekusi. Göring tidak melihat jalan lain, memutuskan untuk mengundurkan diri, kemudian menjadi tahanan rumah. Setelah mendengar kabar tentang kematian Hitler, Göring memutuskan untuk menyerahkan diri ke pihak sekutu. Ia dan beberapa staf kecilnya ditangkap oleh pasukan Amerika di kota Rastatt di tanggal 6 Mei 1945. Göring dan beberapa petinggi Nazi yang ditangkap akan disidang pada pengadilan Nuremberg, di mana Göring dituduh melakukan kejahatan perang, agresi perang, pencurian artefak berharga, dan lain-lain. Göring selama masa pengadilan itu mengatakan kalau ia sama sekali tidak tahu akan genosida atas kaum Yahudi yang dilakukan Hitler, mengaku kalau ia sama sekali tidak terlibat. Memberikan alasan kalau ia hanya mengikuti perintah saja, dan takut jika ia menolak perintah Hitler, maka dirinya dan keluarganya akan dieksekusi. Meski begitu, di akhir sidang, Göring akan diberikan hukuman mati.
Menolak untuk mati di tangan musuhnya, Göring memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri dengan menelan pil sianida di dalam kurungannya. Meninggal pada tanggal 15 Oktober 1945 di usianya yang ke-53 tahun. Dengan begitu berakhirlah pembahasan singkat kita tentang kisah hidup Hermann Göring. Semoga kisah hidupnya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih telah menonton, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.